Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini, hari Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022, kita merayakan pestanya Santo Eulogius dan Leokrita martir. Saya akan menceritakan kisah dan perjalanan mereka dengan singkat. Dengarkan ya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Eulogius lahir pada abad ke-9. Ia dikenal sebagai seorang imam yang lemah lembut dan terpelajar. Ia ditangkap pada saat orang-orang Islam menduduki kota Cordoba. Di dalam penjara, ia bertemu dengan dua orang wanita Kristen lainnya yang bernama Flora dan Maria. Eulogius menghibur dan meneguhkan hati kedua wanita itu menjelang kematiannya sebagai martir-martir Kristus. Eulogius kemudian dibebaskan lagi oleh orang-orang Islam. Masa setelah kebebasannya itu digunakan untuk mencatat nama-nama martir yang telah dibunuh pada masa pendudukan orang Islam. Ketika akan diangkat menjadi uskup agung di kota Toledo, Spanyol Tengah, ia dikejar-kejar lagi oleh para musuhnya. Seorang wanita Muslim yang bernama Leokrita kemudian menyembunyikan dia di dalam rumahnya. Tetapi tak lama kemudian Eulogius ditangkap dan dibunuh. Beberapa hari setelah Eulogius dibunuh, Leokrita mengalami nasib yang sama. Eulogius dan Leokrita dimakamkan di Katedral Oviedo, Spanyol. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santo Eulogius dan Leokrita martir yang kita rayakan hari ini. Semoga dengan iman yang kita miliki, kita selalu percaya akan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang tunggal. Kepada Dialah kita akan selalu berseru meminta penyelamatan. Jaga hati kita, jaga iman kita. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kita kemanapun kita berada. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya akan melanjutkan bacaan liturgi dan renungan harian Katolik. Terima kasih sudah selalu mengikuti tentang perayaan pestanya orang-orang kudus dan baca liturgi renungan Katolik setiap harinya. Semoga iman kita selalu dipertebal dan kita semakin diberkati menjadi alat-alat Tuhan yang maha baik dan rendah hati. Terima kasih, saya mohon pamit lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini hari Jumat tanggal 11 Maret tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeskiel 18 ayat 21 sampai 28. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apa ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata,
tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insyaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Matius 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, 'Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum.' Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022. Pesan Yesus kepada murid-muridnya hari ini sangat keras. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti apakah hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sehingga Yesus memberikan wanti-wanti sekeras itu? Yesus melihat bahwa mereka itu orang-orang munafik. Hidup keagamaannya tidak sesuai dengan yang mereka ajarkan. Mereka itu sangat legalistis, setia mati kepada peraturan tetapi tidak memahami maksud peraturan-peraturan. Mereka begitu ketat memegang peraturan Sabat dan selalu mempersalahkan Yesus karena menyembuhkan orang pada hari Sabat. Taat
hukum lebih penting daripada melayani orang sakit. Mereka menaruh beban berat di bahu umat, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuh bahkan dengan ujung jarinya sekalipun. Yohanes Pembaptis pun mempunyai penilaian yang kurang lebih sama terhadap orang-orang Farisi. Maka, waktu melihat orang Farisi dan orang Saduki datang minta dibaptis, Yohanes berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Bagaimana hidup keagamaan kita? Munafik, penuh kepura-puraan, atau murni dan tulus? Hari ini kita ditantang untuk mawas diri." Semoga demikian. Amin.